Bapak Ibu sekalian, kita bahas masalah kombel. Saya mendapatkan ini dari pelatihan di BBPMP Surabaya beberapa waktu yang lalu. Ini saya tularkan ke jenengan. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, baik kita permainan sedikit. Ini waktunya nanti. Silakan berpendapat. Pernyataan: komunitas belajar dalam sekolah wajib terdapat di PMM. Benar apa salah? Tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Ceklek. Tidak tepat. Karena apa? Komunitas belajar itu ada di setiap sekolah. Yang ada di PMM adalah komunitas apa? Dan dalam komunitas ada 3. Komunitas sekolah, dalam sekolah, komunitas antar sekolah, dan komunitas daring. Yang di PMM itu namanya komunitas daring. Mantap. Yang kedua, komunitas belajar wajib ada di setiap sekolah. Benar apa salah? Ini permennya, surat edarannya Dirjen GTK nomor 4263 B HK 2023. Ini permen edarannya. Oke? Berarti setiap sekolah wajib membuat ceritanya. Yang berikutnya, komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga pendidikan yang berkumpul bersama untuk membahas hal tertentu. Salah. Kira-kira bener apa salah? Sing bener sing sebelah ndi? Berkumpul dan bersama untuk membahas hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu. Sing dhuwur iki bener apa salah? Guru dan tenaga. Sekarang penjaga boleh ikut di kombel dah. Iya toh. Yang bener ini yang bener, yang kurang bener yang ini. Ini dia jawabannya. Kombel itu bersama GTK. Jadi penjaga sekolah itu juga bisa. Contoh menyediakan perlengkapan sarpras. Nah, aja bukan aku ayah mulang iki jek siape kopi gak ngono maksude. LCD-ne siapa Pak ya? Aku kan karena ibu kan nggo apa jenenge mic nggo sound gak iso. Kita bisa njaluk bantu sapa? Maksudnya gitu. Nah, yang kenapa? Bukan membahas hal-hal tapi ini yang dibahas adalah apa? Karena 3 ini, ya. Jadi bahasanya itu jelas, bukan membahas sampai bahas berkolaborasi, ada jadwal rutin, jadi nggak gawe jadwal pun durung. Belum memiliki tujuan jelas dan terukur enek tujuannya meningkatkan kualitas pembelajaran ada ndak, itu yang penting. Oke. Berikutnya, komunitas belajar dalam sekolah wajib di SK kan Dinas Pendidikan untuk mendukung eksistensi pengurus. Betul salah? Ya. Kalau mobilnya sekolah berarti kan sekolah. Lagi bener kok salah. Jadi kalau kombel sekolah itu ya cukup kepala. Oke ya. Jebret tidak tepat. SK Dinas Pendidikan fokus pada murid menjadi yang utama sehingga tidak bersifat administrasi. Oke. Berikutnya, sebelum menjalankan komunitas belajar, guru perlu bersepakat menentukan topik dengan melakukan refleksi awal tentang pembelajaran. Bermasalah? Oke, tetap. Hadiah ya, Pak? Karena hadiah. Jadi
Ada refleksi, perencanaan awal, implementasi, dan evaluasi. Refleksi awal itu apa itu? Apa tuh? Bapaknya contoh mau murid dulu ya. Ini tak ulang kok rasa-rasen. Oh, ini refleksi. Berarti apa yang ditulis adalah kurang motivasi. Terus kemudian banyak kurang motivasi itu dibahas mengenai kombel. Iya caranya memotivasi anak. Nah, terus diimplementasikan di praktek nolong saya baru di praktek no. Terus hasilnya sudah dibahas nih mengenai kombel. Oke, berikutnya kegiatan komunitas belajar dalam sekolah membahas apapun terkait murid, guru, dan sekolah. Terus salah? Membahas apapun. Nah, bukan apapun ya, bahasanya sudah ditentukan. Oke, berikutnya. PTK hanya dapat mengikuti satu komunitas belajar dalam sekolah. Terus salah? Salah. Komunitas guru itu boleh mengikuti beberapa kombel sekolah oleh kombel antar sekolah. KKG itu dulu jenenge KKG, sekarang namanya adalah kombel antar sekolah. Istilah saja, tapi untuk jenenge KKG ya apa? Untuk jenenge kombel antar sekolah ya ora. Tuh ya. Oke, berikutnya. Oh iya, tidak tepat. Fleksibel aja. Oke. Pertanyaan, komunitas belajar dalam sekolah dapat dibentuk dan dilakukan apabila sekolah memiliki guru penggerak. Benar apa salah? Tidak harus ada guru. Oke, tidak tepat. Tidak perlu memiliki guru penggerak. Yang benar adalah memiliki penggerak komunitas, bukan guru penggerak. Penggerak komunitas. Nek kene sing gerakno ramaku Bapak Ibu. Untuk penggerak komunitas, pilihlah orang yang memiliki power. Guru salah satu yang memiliki power di antara resonance. Dua, berikutnya, apa komunitas belajar? Komunitas belajar adalah sekelompok guru dan tenaga pendidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara terjadwal, berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur, meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar. Intinya adalah meningkatkan hasil belajar. Kolaborasi. Kombel itu tidak bisa sendirian, harus kolaborasi. Nah, kolaborasi minimal berapa orang? 2 orang. Nah, kombel kok dewean, ora kombel itu namanya ya. Oke, berikutnya tujuan kombel ya ini ambil misalnya ya, meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar. Ya ini kolaborasi guru, yang bisa meningkatkan kompetensi. Terus juga merencanakan pembelajaran bersama, berbagi praktek baik. Oke ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini fokusnya 3 besar ini, the big ideology. Fokus pada pembelajaran siswa, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab efektif, berorientasi pada peningkatan hasil belajar. Jadi 3 ini fokusnya. Yang dimaksud fokus pembelajaran itu penuhi 4 pertanyaan ini. Apa yang kita harapkan untuk murid belajar tercapai? Jenengan punya harapan apa kepada siswa yang ingin dicapai? Terus bagaimana kita tahu bahwa setiap murid telah belajar? Kita tahu anak itu belajar dari mana? Terus bagaimana strategi kita untuk mencapai strategi bagi belajar strategi? Berikutnya Bapak Ibu sekalian, membudayakan kolaborasi. Kolaborasi itu antar teman. Maka di dalam kolaborasi ada yang namanya kesepakatan. Bahasa kesepakatannya adalah komitmen. Oke, berorientasi pada peningkatan hasil. Ini adalah tadi siklus refleksi awal, perencanaan, implementasi, evaluasi, refleksi awal, dan gitu terus. Dan ini sebenarnya guru itu sudah melakukan penjelasan, terus anak-anak itu kerja kelompok, ada diskusi,
Pada diskusi dia kan presentasi kesimpulan itu sebenarnya adalah refleks dan besok lagi gitu. Tapi gitu ya terkadang monoton ya, anak-anak juga bosan. Buat diselingi kadang-kadang es breaking, dikai game-game apa ngono lho. Buat dikai nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk ta. Apa? Berikutnya Bapak Ibu sekalian, siklus inquiry mana tadi ini? Udah ya, ini topik bahasan. Ini saya percepat saja ya. Topik bahasanya adalah peningkatan kompetensi murid. Yang terpenting peningkatan kompetensi murid itu diantaranya adalah rekomendasi dari rapor pendidikan. Pemahaman tentang pembelajaran berusaha pada anak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, teori ini gampang ini. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Teori ini enak. Prakteknya sekarang ini, sekolah saya sekolah penggerak. Sampai sekarang ini gurunya pasti eksperimen. Kemarin saya laporkan bahwa Unggulan 2 itu belum menemukan diferensiasi yang sesuai untuk setiap kelasnya. Semuanya masih menggunakan eksperimen. Penilaian berpusat pada anak. Ini juga penilaian sampai sekarang ini juga masih menggunakan yang namanya kitapasi. Juga eksperimen. Kita juga belum bisa menemukan penilaian yang paling tepat itu seperti apa. Masih eksperimen. Kelas 1, kelas 2 itu anjurannya itu adalah menggunakan observasi atau anak itu aktif kegiatan apa, gurunya menulis pakai apa, pakai namanya apa jenenge checklist atau apa jenenge quiz apa prasing garis-garis harus diurut. Nah itu kelas 1 kelas dari kelas 1 kelas 2 itu sekarang sudah non-tes asesmennya ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, pembelajaran yang adaptif. Nah ini sama, kreativitas, inovatif, belajar inovasi, pembelajaran yang inovatif. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Nah ini partisipatif ini jenengan bisa memanggil narasumber tidak harus dari guru. Bisa juga dari petani karena yang lebih paham. Ini juga penasehatan, nyelok tim majlis. Umpamanya tentang kekerasan, bullying, narkoba dan kekerasan dan sebagainya, nyelok Pak Polisi. Narkoba, makanan berbahaya, terus apa? Nyelok hidup sehat. Itu nyeluk apa? Wong kesehatan. Termasuk kalau dulu itu ada pelajaran untuk remaja putri. Itu panggilan jasa. Ini sudah pernah saya lakukan. Bapak Ibu sekalian, kurikulum contohnya perentanaan PPTV dan sebagainya. Udah ini semuanya. Pelajaran berbasis teknologi. Udah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana membangun kombel? Bentuklah tim kecil. Tim kecil nek gene golek wong sitok tok. Wong sitok sing kira-kira tebel ya, kumpul-kumpul nek dino seminggu sekali. Apa? Nah, kok nek ana wong sitok saya siap, Bu. Nah, golek kanca sapa? Terus iku wong teko kok. Wes, apa liyane? Pangan. Teko, mamane kaya kali video ya. Kayak pembukaan ya. Pak Mahdi jenengan sing dadi penggerak ya sing sepuh. Juga terus sing bertanggung jawab Mbak Rini. Juga sing membuat pelaporannya Mbak Lutfi. Sudah bagi jalan sudah. Berikutnya adalah menyamakan persepsi. Jadi apa tahu aja kumpul-kumpul gitu. Yuk bahas peningkatan. Mungkin yang lebih efektif adalah kepala sekolah. Jadi siapkan kesepakatan kita tiap hari apa ya enaknya ya. Hari Kamis kan poso kabeh to, rada irit iki. Pertama mungkin nggak harus bahas apa sih yang mbok rencanakno sesuk atau sepekan yang akan datang. Kok belajarnya apa ya?
wis sampai no. Iki piye kurang apa? Itu kalau tiap kelas saiki pemerasaane kelas 1, sok neh pemerasaane kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 muter sampai kelas 6 nih. Wis piro kuwi? Saulan setengah to. Atau gampangnya wis ngono sing pematerinya gantian. Sakarepe bahas sing koordinasi masalah. Aku pengen bahas iki, piye pendapatmu? Itu boleh. Mamane kok ndek gak di depan. Bapak Ibu, saya mau bahas masalah motivasi siswa. Saya punya masalah. Yaitu anak saya itu kalau diajar itu ngopi terus. Apa bunyi muter terus ya? Muter. Tapi nggak mau apa? Belajar. Terus itu gimana solusinya? Mungkin ada yang punya. Itu sudah menyampaikan. Berapa lama? 1 jam, nggak sampai suwe. Kombelnya justru suwe sampai 3 jam. Mumet 1 jam saja. Nah, berikutnya Bapak Ibu membangun nilai dan komitmen. Nah, ada nilai, ada komitmen kita bersama. Ini nilai komitmen. Nilainya adalah skor terbukaan. Komitmennya adalah kami akan menjadi anggota kolaboratif yang positif dan memberikan kontribusi. Jadi semua orang itu ada kontribusi harapannya. Itu. Terus kerjasama, kami akan kolaborasi membuat mencapai kerjasama yang optimal. Terus profesional, kami akan menjadi bagian dari solusi untuk setiap anak. Profesional, di situ ada, ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi jenengan semua nanti bisa. Berikutnya adalah menghargai. Kami akan berupaya maksimal untuk mencapai tujuan bersama. Kita itu bisa menghargai satu sama yang lain. Terus mengapresiasi, kami akan saling berbagi praktek dan apresiasi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab. Ini tim kecil tanggung jawabnya. Nggak usah ditulis, nanti saya share ya. Memberikan penguatan, menjadikan fasilitator, melihat tantangan kebutuhan. Ini termasuk tim kecil itu mengolek kira-kira permasalahan apa yang bisa. Nah, pokoknya guru ada usulan, dan tim kecil ini yang memberikan. Oh, nanti yang dibahas ini. Ya. Baik, menganalisis tantangan, kemudian menentukan kelompok. Ada tim pembelajaran ini gak iso, ini orang akeh yo tim kecil tok wae lho. Tim kecil itu jenengno tim penggerak. Ngono wae. Ora sanggo tim terserah, tapi aja kabeh juga tim penggerak. 2 orang boleh, 1 orang boleh, 3 orang boleh. Tim kecil ini lah, iso tim kecil aja 1 orang, 2 atau 3. Ini guru bukan. Tapi guru itu yang mempunyai satu itu harus ada yang menjadi pengaruh, punya pengaruh kepada guru-guru yang lain. Yang satu punya pengalaman berbisa, pengalaman, ya. Ini komunitasnya. Bapak Ibu sekalian, jenengan harus punya visi misinya. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pembelajaran. Jenengan boleh lebih dari ini. Yang terpenting adalah kapasitas itu untuk gurunya, pembelajaran berarti untuk siswa. Terus meningkatkan kapasitas, ya misinya apa? Ini ya kapasitas meningkatan ya. Kita jelas kalau meningkatkan kapasitas guru melalui diklat, seminar, workshop, berbagai praktek baik. Tujuannya adalah ini. Silakan nanti digubah. Berikutnya adalah, nilai kebersamaannya menjadi kolaborasi, keterbukaan, semangat belajar dan pelayanan kepada siswa. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini strukturnya. Tapi ini boleh dengan nanti sesuaikan. Nanti saya berikan juga berguna itu saya akan ganti. Enak toh. Mas. Tapi ini nanti bisa dengan sesuaikan. Oke. Sini. Berikutnya adalah ada tugas tanggung jawab ini buat tambahin oleh. Nggak harus seperti ini. Kenapa ya? Ini sekretaris lapangan, buta apa, ini SK-nya. Ini lampiran SK-nya. Lihat. Nah, ini programnya setahun misalnya ya. Jadi sebenarnya Kombel itu sesimpel itu. Jadi bahasanya tidak terlalu berat. Jadi ya apa masalahnya sedikit itu aja disampaikan. Dan itu kan bisa dibantu oleh teman-temannya yang jadi tidak
kudu menyampaikan ini sampai A sampai Z, tidak harus. Jadi namanya apa itu dibahas. Hanya motivasi saja. Aku besok pengen ngulang gini dia caranya apa yang saya sampaikan dulu. Hanya itu dong, cuplikan-cuplikan gitu-gitu dong. Enggak harus ini sampai ini nanti aduknya mulai dari ini, perlengkapannya ini sampai medianya ini. Enggak harus lengkap. Jadi kombel itu adalah mengatasi masalah bersama, gitu ya. Itu baik Bapak sekalian. Berani memulai dan menjaga komitmen adalah luar biasa. Jangan biarkan dirimu menjadi penyebab kegagalan seseorang. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.